Halo teman-teman Ekenan Squad, balik lagi di channel Ekenan Dog Training. Dan hari ini udah luar biasa, tamu kita ini bukan sembarangan. Ini beliau itu gimana ya, panutannya Ekenan Dog Training, terutama saya ya. Jadi temen lama banget. Teman-teman. Saksi hidup dari perjuangannya Ekenan Dog Training, mulai dari yang paling, pokoknya dari sebelum saya bisa melatih dogi, dari pertama kali saya kenal sama dogi, belajar dogi, main itu bareng sama beliau. Siapakah beliau? Perkenalkan dulu diri dok. Mungkin ada yang belum kenal atau mungkin udah ada yang kenal tapi kita kenalan lagi. Silakan dok. Terima kasih. Nama saya Dr. Hewan Anton. Saya praktisi hewan kecil di Bandung. Sampai sekarang masih tetap praktisi saja dan saya senang sekali lihat perkembangan Ekenan, luar biasa. Perkembangan Ekenan tidak lepas dari motivasi dari Dr. Anton, dan hari ini momen yang bersejarah buat saya dok. Jadi ini bukan berarti buat sombong ya, tapi kayak waktu itu tuh saya pernah di-challenge sama Dr. Anton gitu ya dok ya, bahwa di Bandung ini dokter pengen melihat ada seorang dog trainer yang punya capability bukan hanya melatih, tapi juga bisa bermanfaat untuk sesama, bisa memotivasi teman-teman dog lovers untuk mau belajar dan jadi lebih baik ya dok ya. Dan hari ini saya tadi ya sebelum kita ambil take video, jadi saya kasih lihat beberapa hal yang mungkin, ini dok, ini hasil dari motivasi dokter ke saya. Hari ini saya bisa tuntaskan target dari dokter sehingga prestasi ini bisa diraih, dan tidak hanya untuk saya dan juga mungkin kemarin-kemarin buat teman-teman Ekenan yang udah lihat vlognya dengan mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Padjadjaran ya, jurusan kedokteran hewan tuh kayak flashback gitu. Dulu saya dimotivasi sama dokter hewan, sekarang saya bisa kembalikan lah ilmu itu ke ke calon-calon dokter hewan gitu ya. Mudah-mudahan juga itu menjadi kebaikan untuk dokter Anton pastinya ya, bukan hanya dari saya gitu. Sama-sama. Jadi itu sedikit cerita. Dok, masih inget nggak dok dulu zaman-zaman kita main itu tahun berapa dok ya? Tahun 2003 berarti. Antara itu gitu. Guys, 2003. Jadi udah 20 tahun yang lalu kali ya. 2005 itu saya baru belajar melatih dogi. 2003 itu udah kenal sama dokter Anton ya. 2003 malah sebelum saya dokter hewan juga itu. Mulai Iya pas pertama masuk Bandung. 2003. Ya, sorry. Iya. Itu di Arca Manik ya. Betul. Itu sama Bang Endri juga, ada Mas Pri juga. Jadi kita tuh dulu dog lovers yang sering bawa jalan-jalan dogi untuk pack walk gitu ya, sama dokter Anton. Dulu tuh dokter doginya apa? Basset Hound ya? Saya pakai saya pelihara Basset, pelihara tackle gitu. Luar biasa. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang kan kalau lihat dokter hewan itu kan suka lihat latar belakangnya gitu dok. Ini dog lovers juga nggak atau pet lovers juga nggak gitu. Dan saya menyaksikan banget kalau dokter Anton itu juga dog lovers ya dok ya. Sekarang punya apa dok di rumah? Piara juga sama. Karena dari dulu sih ada terus sih ya. Sekarang dogi ada 2, kucing ada 2. Kucing sama dogi serumah gitu dok? Kucing, dogi serumah. Ya tapi sekarang kayaknya dogi-dogi udah toleransi sekarang. Tingkat toleransinya udah tinggi. Kemudian burung, ikan, biara semua. Luar biasa. Jadi ini real dokter hewan ya. Jadi bukan cuman profesi, tapi menjalani kehidupan bersama satwa-satwa dan juga punya perasaan yang luar biasa, yang spesial terhadap satwa. Itu yang penting sebenarnya kalau menurut saya dok ya. Karena analisa seorang dokter itu memang harus diasah juga dok ya. Jadi gimana sih dok kalau menjadi seorang dokter hewan itu gitu dok, mungkin bisa berbagi sama teman-teman. Kita mulai nih masuk ke materi ya. Buat mungkin calon-calon dokter hewan gitu dok. Bagaimana sih dok untuk menjadi seorang dokter hewan yang baik dan benar itu gitu dok. Menurut dokter gitu. Oke.
Ya sebenarnya bukan literally harus seperti apa, tapi saya pikir hampir semua dokter hewan atau teman-teman yang memang sudah mengambil jurusan ke sana tentu sudah memiliki basic itu sih. Semuanya sudah punya arah ke sana, sudah tahu bahwasanya apa yang akan dihadapi adalah hewan kesayangan. Jadi basic secara pribadi rata-rata sih sudah punya mengarah ke sana. Nah sekarang memang ketika kita jadi dokter hewan, tentu tuntutannya tidak hanya memelihara, tetapi juga mencoba untuk memahami ya, memahami apa yang terjadi sama hewannya. Kalau sebagai dokter hewan adalah tentu setelah melihat kondisi atau behavior, itu pasti arahnya akan ada apa nih sama hewannya kan seperti itu. Karena tentu terus terang banyak orang yang bilang dari dokter hewan, wah hebat ya, hewannya nggak usah ngomong aja, langsung main suntik, main obatin gitu dok ya, bisa tahu apa penyebabnya gitu. Nah bisa tahu apa penyebabnya gitu. Nah sebetulnya kan prosesnya tidak seperti itu juga kali ya. Prosesnya kan karena kami juga sama sebetulnya kan mengamati apa yang terjadi perilaku sama hewan itu dan ditambah dengan keterangan dari pemilik kan seperti itu. Dalam perjalanannya tentu sumber informasi utama adalah dari hewannya, kemudian dari pemilik, baru setelah itu plus pemeriksaan tambahan karena kami harus buktikan memang arah permasalahannya ke arah sana gitu. Jadi kalau teman-teman dokter hewan, saya rasa ya dari awal atau begitu mereka lulus dibekali oleh fakultas, tentu mereka sudah tahu kalau ini adalah modal awalnya. Kalau mereka tidak mencoba memahami mengenai hewan yang dihadapi, ya tentu akan sulit ya, karena kan untuk mendapat informasi dari hewan karena tidak ada info secara lisan, literally ngobrol gitu. Literally ngobrol, berarti kan nggak ada info yang kita bisa dapat nih kalau kita nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat, nggak pernah ya berinteraksi langsung, intens gitu ya dok ya. Intens, kemudian ya paling nggak kita tahu gitu, oh ini kondisi oke, ini kondisi tidak oke, walaupun dalam perjalanannya tentu di fakultas akan banyak informasi tambahan ya, seperti itu. Itu ya buat teman-teman, itu buat pembuka dulu. Pembuka aja udah berat, nggak bukan panjang dok, tapi penting dok. Karena gini dok, kita di dunia pelatihan dogi itu juga tidak mungkin bisa sukses tanpa memperhatikan tentang kesejahteraan hewan, kesehatan hewan. Ya kan, gimana misalnya nih, saya kan membantu teman-teman dari kepolisian, bagaimana anjing itu bisa bekerja 24 jam dengan kondisi lapangan yang unpredictable, bisa panas, bisa dingin, bisa hujan, bisa gelap, bisa terang, bisa berangin. Kalau si satuannya itu atau si anjing tersebut tidak memiliki performa yang baik. Nah, makanya hari ini kita bakal ngobrol nih, panjang. Nah, tapi sebelum ke arah yang lebih spesifik itu dok ya, mungkin teman-teman pengen tahu juga nih. Ternyata saya kan lihat juga postingan dari dokter-dokter itu bukan ngasih hanya seminar atau pembekalan materi di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri dok. Mungkin boleh cerita dok, ini nggak main-main nih teman-teman. Enggak. Gimana sih dok ceritanya? Pengen tahu nih dokter, kalau saya lihat tuh banyak kasus seminar di luar negeri, banyak jalan-jalan ke luar negeri, itu tuh gimana sih dok? Banyak jalan-jalan ya. Ya sebenarnya saya juga kalau di luar kami tetap partisipan sih, rata-rata partisipan. Jadi kalau di dalam kadang ya saya diminta sharing sepengalaman saya, sepengetahuan saya tentunya seperti itu, karena kami pun kan juga sebetulnya dalam dunia praktisi ini betul-betul ditempa oleh waktu, ditempa oleh kemauan kami sendiri untuk mencari jalan kan seperti itu. Kemudian pada satu waktu kesempatan kami ada yang memberi jalan kesempatan untuk sharing, ya saya hanya berusaha untuk sharing seperti itu saja sih sebetulnya. Gitu. Karena, tapi sharingnya nggak cuma didengar sama orang Indonesia ya, se-Asia Tenggara mungkin? Enggak lah, enggak. Jadi kami untuk saat ini sih kebanyakan masih di dalam banyak. Kita sekarang ya menurut saya
teman-teman praktisi dokter hewan di Indonesia ini juga berkembangnya udah cukup bagus, luar biasa ya. Udah cukup luar biasa. Beberapa juga sudah sering untuk ada beberapa lah diminta untuk mengisi di luar, mungkin ada. Kemudian paling nggak sekarang kalau ada diskusi-diskusi yang seperti untuk menentukan membuat sebuah guidelines atau apa istilahnya jadi prasyarat dan sebagainya gitu. Ya teman-teman dokter hewan di Indonesia sudah pasti diajak untuk berdiskusi lah gitu. Mungkin nggak terus tiba-tiba dapat gitu. Benar, sekarang luar biasa perkembangan ya, mungkin dari sisi pelatihan juga bisa merasakan gitu ya bahwasanya tingkat kepedulian dari dog lover ataupun pet lover meningkat, itu juga tentu akan mempengaruhi dari sisi pelatih, dokter hewan. Jadi dokter hewannya juga luar biasa. Nah, jadwalnya saya banyak. Jadi sebelum Dokter Antonnya makin terkenal, jadi kita undang dulu ke sini. Nanti keburu sibuk, keburu keluar negeri nanti nggak ketemu susah gitu ya. Jadi senang banget nih bisa ngobrol. Nah, sekarang kita masuk ke masalah ini Dok. Mungkin ada beberapa hal yang saya pengen tanyakan gitu Dok, mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan gitu Dok ya. Mungkin kan saya juga harus banyak belajar gitu Dok, bahwa memperhatikan kesehatan hewan itu sebetulnya bagaimana sih cara yang baik dan benarnya dari segi pengetahuan ya yang ahlinya ya dari dokter hewan. Jadi kayak jangan sampai kita menduga-duga, ngarang-ngarang gitu ya, atau lihat media sosial tapi tidak punya informasi yang yang akurat gitu Dok ya. Menurut dokter nih, dari segi training itu apa aja nih yang harus kita siapkan untuk dogi kita biar selalu fit dalam latihan gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya tetap bagaimanapun juga untuk di sini anjing khususnya gitu ya, anjing ini memang di-prepare untuk latihan gitu. Berarti ada memang sesuatu yang harus ekstra tentunya gitu. Jadi tidak hanya dipelihara sebagaimana biasanya, tapi ini ada ekstra tambahan kerja atau tambahan aktivitas yang wajib kan gitu, karena harus dia ikutin kan gitu. Kayak anak tadinya santai-santai mager di rumah, sekarang wajib sekolah gitu ya. Jadi pasti ada aktivitas tambahan yang harus dia siapkan. Terutamanya juga yang dia hadapi kan tidak hanya menyiapkan dirinya sendiri, berarti nanti dia ketemu tempat yang berbeda baru, kemudian ketemu hewan atau anjing lain yang sama-sama dilatih seperti itu. Jadi ya prepare-nya tentu agak sedikit berbeda tentunya kalau sama hanya dirawat di rumah gitu. Ya prinsip dari kami dari dokter hewan biasanya tetap sama. Kami kan melakukan pemeriksaan lah gitu ya, biasanya kan tentu inspeksi, harus lihat kondisi apa yang bisa dilihat dari luar, penampilan luar, dari kondisi bulu, kondisi kulit, mata plus yang kelihatan mata saja anggap seperti itu, tentu antara yang sehat dan tidak itu berbeda. Dan saya harap, saya anggap juga teman-teman di pelatihan anjing pasti jauh lebih hafal juga dengan behavior seperti itu. Ada istilahnya, ada sedikit aja gangguan di kuku, mungkin teman-teman udah lihat nggak benar nih gitu, ada gangguan di kuku seperti itu. Jadi satu inspeksi, kemudian pasti lihat dari sisi yang kelihatannya dulu, dalam kondisi diam, kemudian habis itu dalam kondisi bergerak misalnya seperti itu. Terus siapkan, karena harus lihat kan, ada perubahan nih gitu. Yang ketiga masuknya ke pasti kalau udah dilihat kan dipegang pegang bagian mana yang mengalami perubahan dan sebagainya seperti itu. Baru kalau ada apa-apa plus tambahan pemeriksaan. Nah kalau untuk hewan-hewan yang dilatih pemahaman seperti ini, saya harapkan juga
pemilik ataupun dog lover ini juga punya bekal itu. Saya pikir malah akan sangat efektif juga nih di tempat pelatihan, pasti juga akan di-share, dan pada saat mereka pertama kali datang akan diinfokan kan ya. Betul, pasti ini dicek dulu, screening dulu ada apa dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau dari sisi kami, tentu kalau kami lihat ada sesuatu, atau biasanya Aris juga kalau ada sesuatu suka WA report, atau info report ke kami juga. Nah, kami dari sisi kami akan mencari lebih jauh misalnya seperti itu. Seperti itu. Jadi pertama sih kondisi di umumnya seperti itulah, kurang lebih harus disiapkan. Jadi kalau pemilik memang ada berencana seperti mau menyekolahkan dengan menghadapi kondisi itu, minimal juga harus tahu tuh behavior di rumahnya, dan nanti begitu masuk di sini atau datang di sini dengan lingkungan baru dan plus sebagainya ini, kalau ada perubahan tentu jadi udah tahu, oh iya nih gitu, ada sesuatu yang berubah, baru kita coba. Karena gini dok, standar dogi-dogi yang sekolah ke Ekenen itu yang pertama pasti harus bebas kutu. Terus tidak sadang sakit, udah pasti itu. Terus begitu masuk, sama-sama dengan owner juga memeriksa kesehatannya, baik dari berat badan, bulu, gigi, kemudian juga telinga, kaki, mata, semua lah, dari yang terlihat gitu. Nah, cuman dok, pada tadi yang dokter bilang ya, pada saat perubahan gaya hidup atau lifestyle si Anabul ini, si dogi ini pada saat sekolah, itu mengalami kadang-kadang grafik penurunan. Nah, grafik penurunan itu mungkin murung, kemudian juga mungkin yang makannya dulu 300 gram gemuk, sekarang jadi kurang, harus mungkin 2 atau 3 kali atau bahkan 4 kali lipat gitu dok. Nah, pertanyaannya itu wajar nggak sih dok seperti itu? Atau malah jadi kurus? Nah, itu apa sih menurut dokter yang terjadi pada satwa tersebut atau pada Anabul tersebut gitu dok? Iya, baik yang tadi di basic, karena tetap gimana-gimana ini kan dikondisikan tidak sama dengan kondisi yang tadinya di rumah, kemudian dilakukan perubahan kondisi gitu. Kalau termasuk yang tadi makanya kalau dilihat dan sebagainya ternyata ada kutu dan sebagainya, ya hal-hal yang kita bisa lihat, hal-hal yang kita pegang dan kita tahu diminimalisir. Karena potensi untuk dia dalam kondisi sehat pun kemungkinan ditaruh di lingkungan baru berbeda, dia akan harus menyesuaikan diri. Ya yang tadinya mau makan seperti tadi jadi nggak mau makan. Ya potensinya besar banget kan gitu. Dan wajar sebetulnya dok itu. Sesuatu yang wajar apa nggak wajar apa gimana dok? Iya, kalau menurut saya bisa jadi wajar. Karena adaptasi. Adaptasi benar banget, adaptasi, dan dia yang tadinya di rumah seenaknya gitu ya, istilahnya sekarang ada rutinitas berbeda, harus mau dilatih, harus mau jalan, harus mau ketemu anjing lain yang tadinya nggak ketemu. Gimana pun juga behavior atau kondisi anjingnya itu sendiri ya pasti mempengaruhi kesehatan dia secara tidak langsung. Jadi kembali kepada personality si Anabulnya itu sendiri ya dok ya, atau si doginya itu sendiri. Ada yang bisa adaptasinya cepat, ada yang lama. Jadi itu yang mempengaruhi gitu dok. Maksudnya tadi kan bicara soal behavior. Ya, jadi ya tentunya ya sih. Jadi tentunya apakah dia adaptasinya bisa cepat, bisa oke, atau malah tidak bisa beradaptasi sama sekali kan mungkin saja gitu. Ini juga perlu dipahami oleh owner gitu. Jadi dan saya pikir juga pasti dari Ekenen dia sendiri udah diobrolkan di depan. Jadi biasanya tidak hanya kalau dari sisi kami, kami akan membantu dari sisi, akan melihat dari sisi kesehatan. Tetapi untuk bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya, dengan program-program pelatihan yang barunya, ini akan berhubungan sama behaviornya, sama basic dianya gitu, dan tentu dari pelatihannya biasanya akan info. Nah, apakah ini berkait ya pasti lah gitu, karena tetap begitu ini adalah tempat baru, ini perlakuan baru dan sebagainya. Tentu akan mempengaruhi kondisi kesehatannya. Minimal ya gampangnya tadinya nggak ada kutu, terus kok tiba-tiba ada kutu nih gitu ya, namanya juga ada perubahan lingkungan kan gitu, perubahan lingkungan yang mungkin kita totally nggak bisa jaga. Tapi
ya misalnya hal seperti itu ya boleh nggak kalau misalnya dikasih obat kutu Betul, sebelum masuk sebelum pelatihan? masuk. Nah, Ya. itu lebih oke. Tapi potensi Betul. tetap ada, bisa nggak? Ya bisa juga Ya. karena kan ini tetap ya. Tapi itu harus disadari kedua belah Betul. pihak. Makanya kalau di EKNN mungkin dok ya tadi kita ini ada beberapa program. Jadi kayak ada yang antar jemput atau pick up training, ada yang member. Jadi kayak orang ini bimbel. Orangnya yang kita latih untuk melatih anabulnya. Terus juga ada yang visi training, kita yang datang ke rumah. Gitu. Terus yang paling terakhir yang kita obrolin soal boarding training. Memang boarding training ini memang kendalanya cukup luar biasa. Cuman alhamdulillahnya sampai hari ini kita bisa sedikit mengatasi problem-problem seperti yang mungkin bisa dikoreksi juga dok. Jadi minggu pertama itu biasanya kita hanya bermain dengan doginya. Kemudian dari posisi kandang juga kita dekatkan dengan pelatihnya, gitu. Kemudian yang utamanya adalah kita selalu memberikan perhatian kepada dia, baik itu dari perawatan, pemberian makan, ngajak pipis dan pupuk itu cukup berpengaruh gitu dok. Terus yang utamanya adalah kita tidak pernah membiarkan mereka merasa kesepian. Misalnya gini, kadang-kadang kayak kita minta ada nggak barang-barang yang di rumah yang bisa dibawa atau minimum mangkoknya gitu atau ada tempat tidurnya kayak gitu dok. Nah menurut dokter itu ada yang harus dikoreksi atau mungkin dokter punya informasi tambahan gitu untuk penanganan stres ya pada awal mula ketika perubahan tempat gitu. Ya. Ini saya pikir juga tricky juga, sama sih di tempat praktek saya kan juga ada rawat inap misalnya seperti itu yang jadi basic concern banget sama pemilik, dan saya juga saya bilang saya bukan yang perfecto banget juga udah bisa memperhatikan detail, tapi saya juga memahami concern pemilik untuk melihat bahwasanya kemungkinan stres nggak sih di pada saat rawat inap. Iya, misalnya seperti itu. Jangan-jangan malah jadi stres dan sebagainya. Iya. Salah satu yang tadi diceritakan seperti barang penanganan dibawa barang dan sebagainya itu, ya itu juga kami coba lakukan sih. Oke, kalau menurut saya sih, balik lagi ke pelatihan, jadi yang merawat inap. Gak apa-apa dok. Kami lagi coba juga untuk terus. Seru tapi jadi tahu nih. Lagi terus upgrade gitu. Sama sih, saya yakin semua dog lover akan concern seperti itu juga. Gitu. Ya kalau menurut saya dengan berbagai macam fasilitas yang tadi ada antar jemput, ada pemiliknya antar, kemudian ada boarding dan sebagainya itu tadi, ya itu mungkin adalah salah satu bentuk layanan yang sebetulnya juga bisa dijadikan patokan juga, kan ya bagus juga ya, maksudnya pada saat anjing itu akan disekolahkan ya kami selalu saya anggap pemiliknya yang mengantar lah istilahnya, kayak anak TK mau sekolah antar ya pasti terjadi diskusi kali sama pelatihnya, kemudian ini cocoknya akan dengan program apa? Dengan program yang apa gitu. Nah, kemudian kalau dia ternyata karena tetap sih keputusan kan ada di pemilik ya, even dari betul. Wah ini harus diantar nih gitu, tapi kan tetap aja ya kali kalau saya nggak punya, anjing-anjing saya nggak punya waktu juga buat nganter gitu istilahnya. Karena ya anjing gimana juga anjingnya ini sendiri sangat bergantung sama keputusan pemilik gitu. Nah kalau dalam perjalanan misalnya kita ambil kasus di boarding yang tadi diceritakan gitu, ya saya pikir teknik-teknik yang itu tadi udah cukup udah cukup baik gitu, udah cukup bagus. Hanya memang bagaimanapun juga itu tadi pengenalan behavior di awal, diskusi di awal dengan pemilik, ya saya pikir kalau tercapai ya tercapai, tapi kalau tidak tercapai maksudnya tidak tercapai dalam artian memang dia tidak mampu beradaptasi sehingga mengganggu kesehatan, ya itu harus dijadikan limit juga kali ya. Betul. Paling itu aja. Jadi evaluasi nggak bisa kayak ya harus gitu. Karena kalau dari sisi kami misalnya gitu ya, ada beberapa case misalnya nih
misalnya saya membandingkan kalau hewan pincang misalnya gitu, hewan pincang gitu, kemudian berulang gitu. Nah, kadang pemilik kan tentu akan nanya, wah tolong dong cari ini kenapa berulang kali kayak gini, udah pincang. dicek masih gitu juga. Udah dicek, udah diobatin, nanti pincang lagi, itu kenapa, Dok? diobatin, dipincang lagi gitu kan. Ya, kadang kami juga harus ngobrolnya tuh jadi nggak di hewannya, tapi di pemiliknya gitu. Misalnya, kenapa itu, Dok? Ya, misalnya aktivitasnya dia, gampangannya misalnya, ini rumahnya tingkat nggak Bu, misalnya gitu. Kalau misalnya iya rumahnya tingkat, nah naik terus turun tangga, naik turun tangganya heboh nggak? Wah ini Pak paling jago gitu kan bangga ya. Paling lucu lagi. Paling naik turunnya tuh bisa 3-3 Dok gitu. Ya sebenarnya kan ya sudah dapat dari situnya kita, ya sudah Ibu saya mau nyari sampai kena kapanpun, ya gitu aja gitu. Betul. Dan nah ini juga mungkin sama kita boleh kita coba juga. Tapi kalau memang misalnya ini sudah tidak bisa ditolerir, memang karakter dasarnya seperti ini, ya sudah maaf nggak bisa. Saya juga nggak bisa bikin dia nggak pincang. Paling tidak misalnya beberapa bulan kok kejadian lagi beberapa bulan. Karena ada faktor ya Dok ya. Iya. Sama Dok. Jadi kadang-kadang dogi-dogi yang datang ke ekenine gitu. Udah sekolah seminggu tuh nurut di rumahnya. Setelah itu nggak nurut. Ditanyakan, Bapak sama Ibu aktivitasnya setelah pulang dari ekenine apa? Ya udah saya biarin aja. Kurang lebih sama gitu Dok ya. Jadi bahwa setiap dogi itu punya karakter, punya behavior, dan setiap owner itu harus mengerti bagaimana memperlakukan mereka dengan cara yang baik dan benar, baik dari segi mungkin kepelatihannya dan juga penanganan tadi masalah misalnya contohnya adalah naik turun tangga yang menyebabkan jadi pincang. Berarti kan harus ada batasan untuk dia bergerak gitu Dok ya di rumah itu supaya tidak men-trigger terjadinya pincang gitu. Atau ya sudah, gimana? Kalau saya ya kalau misalnya memang tidak bisa ya misalnya kita ya sudah Ibu kalau gitu pindah rumah kan nggak juga ya, nggak bisa juga biasanya solusinya. Ya kami akan bicarakan Ibu Bapak ya sebisa mungkin ditahan mulai biasanya saya akan ajarin untuk ya coba pakai dog trainer atau misalnya secara pribadi jadi tenang gitu ya. Misalnya kasus naik turun tangga dibikin lebih kalem. Atau boleh deh coba dibikinkan pembatas untuk seperti itu. Untuk mereka juga jadi tidak seperti itu kan. Trik-triknya main di situ ya. Tetap kita memerlukan dog lover atau kalau saya sebagai pemiliknya untuk memahami hal itu juga gitu. Nah itu yang harus mungkin selama ini tuh jarang nih yang saya lihat konten antara dog trainer sama dokter hewan itu ngobrol. Rata-rata ngebahasnya soal yang lebih umum, tapi sekarang tuh ngebahasnya yang lebih dalam kalau menurut saya. Jadi perspektif dari dokter, perspektif dari seorang dog trainer bahwa ini bukan hanya dari kita sebagai praktisi, tapi juga harus ada kerjasama yang baik dengan ownernya, betul nggak Dok? Iya. Ya, ini jadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu baru untuk para owner bahwa saya sebagai seorang dokter trainer, mungkin Dokter Anton sebagai dokter hewan yang profesional, tidak bisa lepas dari bantuan atau kesadaran dari pemilik itu untuk bekerja sama. Apa yang boleh dan tidak itu dilanjutkan di rumah. Jadi jangan pada saat kita, misalnya saya sebagai pelatih, Bu ini jangan gini atau Pak harusnya begini. Tapi di rumah tidak dikerjakan, di rumah dibiarkan, di rumah tidak diulang. Karena tanggung jawab yang sebenarnya kan kepada ownernya, kepada paw parentsnya ya, pipau atau mipaunya. Kita bilang bapak ya, pipau atau mipau gitu ya. Baik. Parents-nya gitu. Parents-nya gitu. Setuju nggak Dok kalau menurut dokter? Iya, setuju banget. Jadi kalau di tempat saya pun saya tidak bilang saya akan selesaikan semua gitu. Maksudnya saya bukan ahli untuk menyelesaikan semua masalah, enggak. Jadi seperti tagline di kami ini malah cerita di gimana? Nggak apa-apa Dok. Tagline di kami kan adalah work together for our health, for your pet's health, work together for your pet's health gitu. Jadi saya sih benar-benar menyadari betul bahwasannya
apa yang kami kerjakan ini hanya sebagian kecil lah gitu. Hanya sebagian kecil tentunya yang akan menghadapi, akan merawat lebih besar perannya adalah pemilik gitu. Jadi kerjasama antar kita di dalam, antara saya sama teman-teman di dalam, entah para medis saya, entah itu juga admin saya, entah itu petugas kebersihan di tempat saya akan usahakan seoptimal mungkin untuk bisa bekerja sama di dalam, sehingga kami bisa memberikan pelayanan, dan kami juga berharap sekali bisa bekerja sama dengan baik dengan pemilik dan tentu dengan hewannya kan gitu, dengan si anjingnya gitu. Jadi titik beratnya saya selalu seperti itu. Jadi bekerja sama antar kami ini yang tentu akan membuat goalsnya tercapai. Iya, terjaga kesehatan anjingnya gitu kan gitu. Jadi bareng-bareng. Oke. Dan udah seru banget ya, Dok. Ini mungkin kalau ngobrolin soal kesehatan dan lain sebagainya pasti banyak lah ya. Nah, cuman ini ada yang tadi pas kita ngobrol-ngobrol di belakang ini sebelum di shoot ya, ada dokter itu pernah diundang sebagai ambasador dari pain management itu ya, Dok ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru nih ya, sesuatu yang mungkin di Indonesia juga banyak yang perubahan mengenai konsep untuk mendiagnosa ketika anabul kita atau anjing dalam kondisi tidak fit atau tidak sehat. Mungkin ada yang, saya mau disclaimer dulu ya, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun gitu ya. Tapi ada yang misalnya dengan cara bisa ngobrol dengan anjingnya, dengan cara-cara tertentu. Nah, cuman ini ada yang secara keilmuan gitu, bisa di kalau misalnya kita ngobrol sama doginya kan itu daerah abu-abu gitu, Dok ya. Kalau menurut saya pribadi, tanpa mohon maaf sekali lagi, tanpa menyudutkan siapapun ya, daerah abu-abu. Tapi ternyata ini ada hal yang kayak kita harus ngerti juga. Ini ada hal yang baru, mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau yang belum. Ini untuk yang belum tahu, ini ada pain management, Dok. Itu tuh gimana sih, Dok? Oke. Sebetulnya ini juga pengembangan, jadi mulai disosialisasikan dan mulai dibicarakan di tingkat dokter hewan, mungkin bukan baru banget juga bukan, tetapi mulai dibuat panduan-panduannya lah, seperti itu, panduan-panduan atau guideline-nya mengenai bagaimana kita memanage atau memahami rasa sakit itu pada hewan. Seperti itu, karena kan rasa sakit itu dipahaminya telepati gitu, Dok, atau gimana itu, Dok? Enggak, jadi memang betul seperti tadi Aris bilang, sebenarnya ada ilmunya juga, ada untuk memahaminya, untuk melakukan istilahnya scoring system dari pain. Jadi scoring system dari pain, dan ya saat ini sosialisasi itu terus digalakkan, termasuk awareness dari pemilik juga dibutuhkan ya, karena kan selain kami dokter hewan akan terus meningkatkan juga. Jadi saya juga belum totally kami udah paham totally, enggak. Kami terus akan menggali itu juga, dengan saat ini yang lagi digalakan adalah melakukan scoring rasa sakit. Jadi itu bisa dilakukan penilaian ternyata gitu, dengan mengisi beberapa data, tapi tentunya bukan bisa dengan melihat langsung kondisinya hewan dengan ekspresi dan sebagainya, atau dengan mengisi data. Jadi ada beberapa teknik untuk melakukan evaluasi sakit, namanya scoring pain management. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara untuk scoringnya itu, Dok? Mungkin sedikit aja dicontohkannya, misalnya gimana penilaiannya gitu, Dok? Kalau yang sekarang misalnya tentang grimace scale, atau melihat dari ekspresi muka misalnya. Bagaimana sih misalnya kalau telinganya ke depan itu artinya apa? Kalau telinganya ke belakang
apa. Artinya apa? Iya, mata misalnya dia bulat seperti apa, kalau dia mengecil itu artinya apa, atau kalau ditarik seperti apa. Posisi kepalanya lebih rendah itu artinya apa, kalau dinaikkan Artinya apa? Iya, chinnya lebih lebar artinya apa, kalau mengecil seperti apa. Misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya sih mungkin kalau menurut saya kayak dog trainer yang tiap hari lihat muka dogi sih sebetulnya juga mungkin sudah paham itu daripada kami dokter hewan yang ya kalau kami kan rata-rata mungkin rata-rata sakit kali ya gitu, atau ya kami sedang mempelajarinya juga lah ya seperti itu. Ekspresi hewan ini kan tidak pernah dicoba untuk dipahami kemudian dituangkan dalam sebuah catatan ya. Misalnya ekspresinya ini sedang mengalami kesakitan nih. Skor sakitnya in between 0 sampai 10. In between ya. Jadi nggak spesifik, Dok ya. Enggak. Jadi kita in between 0 sampai 10 ada di 8 nih gitu. Oke, kalau ada di 8 berarti harus mulai nih masuk painkiller misalnya seperti itu, atau mulai kita aware nih untuk cari kenapa nih ada yang sakitnya di part mananya nih gitu. Seperti itu. Sebetulnya kan kita dokter hewan ataupun dog trainer juga lihat itu ya riset, cuman kan tidak pernah menuangkan itu gitu ya, tidak nggak dijabarkan langsung. nggak dijabarkan sehingga kita sebagai dokter hewan terus habis itu targetnya sampai mana nih gitu. Misalnya dengan telinganya ke belakang, target ada nggak sih kepikiran untuk kita kurang lebih nanti 2 jam atau 1 jam lagi harusnya telinganya udah berdiri gitu. Ya udah normal lagi ke depan lagi gitu. Atau misalnya yang tadinya dia hanya diam saja, 1 jam lagi paling nggak lumayan lah bisa lebih ekspresinya lebih bisa bangun misalnya seperti itu, tidak ada rintihan misalnya gitu-gitu. Ya, kadang kan karena kita tidak skor, karena kita tidak melakukan penilaian terhadap rasa sakit ini, ya rasanya udah dikasih obat penahan rasa sakit, terus lumayan lah udah bisa tidur, udah aja gitu. Ya selesai gitu. Jadi ada apa lagi setelah itu gitu, Dok? Iya, ada. Ya saya nggak tahu apakah kalau misalnya di yang mudah-mudahan sih di dog trainer kayak misalnya, ada rasa sakit nih, belum bisa adaptasi nih, ketakutan. Kita akan evaluasi lagi nih. Jadi sekarang udah enggak gitu kan, ada gitunya. Nah ini juga sama gitu. Kita akan lebih aware dari sisi itunya. Jadi berkomunikasinya itu bukan langsung kayak literally ngobrol gitu, Dok ya. Kayak kamu sakit apa gitu. Enggak ya, Dok ya? Ya karena kan dengan gini targetnya nanti begitu ada keluar skor nih, Riz. Jadi kan saya sama kamu ngobrolnya pada taraf yang sama ya. Berarti awalnya kalau dokter sama saya sebagai dog owner. Iya. Setelah itu baru observasi si pasiennya gitu, Dok. Betul. Istilahnya kalau seperti Aris dari sisi ini kan kamu bisa bilang ini adalah tidak bisa beradaptasi, ini adalah ketakutan dengan ciri yang kamu sebutkan kan gitu. Bukan saya diem gitu ya. Terus dokter bisa menjabarkan apa yang saya ini. Betul. Jadi nggak bisa kayak misalnya kamu hewan ini seperti ini, diem saja, nggak bisa dilatih. Ini karena dia sedang ada masalah, lagi galau gitu. Kan nggak bisa ya. Nah, ketika ini ada teknik untuk melakukan scoring, nah, kemudian kita bisa memberikan penilaian, ada skalanya istilahnya gitu. Ketika dibicarakan kan dapat ya. Ini skala 5 nih. Kenapa 5 gitu? Karena ini gitu. Ini jelas. Gitu. Jadi nggak abu-abu gitu, Dok ya? Enggak, iya. Jadi ada barometernya gitu, Dok. Ada sesuatu yang bisa dinilai. Terjawab ya, guys. Gitu. Jadi dari sisi Aris pun juga saya pikir, tapi secara tidak langsung saya yakin pasti Aris juga sudah melakukan itu kan. Misalnya kamu melakukan penilaian seperti tadi di awal cerita, saya akan melakukan ini, bawain ini bantal, bawain piring dan sebagainya. Misalnya untuk faktor psikologisnya dia gitu kan. Tapi begitu tetap kondisinya tidak sama, ada faktor lain. Nah, langsung kasih penilaian kan, kasih penilaian ini dianggap tidak mampu beradaptasi karena A, B, C gitu. Bukan langsung cenayang. Kamu tahu persis misalnya. Ngerti. Ini nggak bisa adaptasi gitu.
luar biasa sekali ini udah Ya kita belajar bareng-bareng. seneng banget bisa ngobrol sama Dokter Anton, tapi karena masalah waktu ini Dokter Anton ini sibuk banget guys. Tapi kalau teman-teman yang pengen ngobrol sama Dokter Anton ya, kalau pengen bikin konten lagi antara Ekenen dan Dokter Hewan Anton Susilo ya, betul ya dok ya? Nanti kita bikinin konten lagi. Nah kalau misalnya dok yang pengen konsultasi langsung sama Dokter Hewan Anton, ada media sosial mungkin dok? Kami ada di IG di PDHB daerah Anton itu. Kebetulan saya nama kliniknya masih pakai nama dokter ya. Nama saya sendiri juga. Seperti itu, atau ya bisa ada lagi TikTok. Kami praktek TikTok ya sama juga. Oh sama semua ya. Sama YouTube semua. ada juga. YouTube belum. Oh berarti Instagram sama ya. Nanti di caption ditulis ya. Baik. Nah, terus klinik dok? Klinik kami ada di Pasir Koja, di terusan Pasir Koja di Kogian Plaza, kemudian di Cikapayang 7 sama di Baros di Ruko Town Place. Oke. Luar biasa. Oke, teman-teman Ekenen Squad, jadi sudah jelas banget ya, tadi kita udah ngebahas tentang perjalanan Ekenen Dog Training bersama Dr. Hewan Anton sebagai saksi hidup dari perjalanan ini dan orang-orang orang-orang yang mendukung Ekenen Dog Training. Salah satunya adalah Dr. Hewan Anton. Kemudian juga tadi kita udah bicara tentang persiapan untuk masuk sekolah itu secara medis, apa aja yang harus dipersiapkan. Kemudian juga tadi tentang bagaimana supaya misalnya faktor psikologi anjingnya itu juga berpengaruh kepada ownernya juga dok ya. Dan juga kesuksesan dalam penanganan medis juga, itu bagian terpentingnya adalah ownernya yang ikut serta juga, sama seperti dog training. Dan tadi soal pain management itu luar biasa, itu penting banget. Buat saya sih baru dok, mungkin kalau di dokter hewan udah sering, tapi kalau saya sih baru dengar, dan menurut saya ini sesuatu yang penting karena bisa dijelaskan dengan metodologi yang yang punya skala ukurnya. Jadi kita bisa ngerti kenapa begini, sebabnya apa, perilaku seperti ini pengaruhnya bagaimana. Jadi luar biasa banget. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi dok. Ya. Nanti juga pengen main-main ke tempat Dokter Anton, boleh ya? Iya, boleh banget. Udah sering. Tapi karena terlalu sibuk jadi menyuruh ini utusannya. Nanti gantian saya yang main ke tempatnya Dokter Anton. Mungkin itu dulu dok. Ya. Siap, terima kasih kasih banyak kesempatannya. Dokter Anton, terima kasih. Mudah-mudahan bisa berguna. Jadi ini bentuk dari buat saya sih bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol ya. Mungkin buat teman-teman dog lovers, paw parents ya, mipau dan pipaunya yang mungkin selama ini ragu untuk menyekolahkan doginya di Ekenen Dog Training, ini kita adalah bentuk simbol bahwa Ekenen itu tidak hanya melatih, tapi juga kita care dan aware terhadap animal welfare, dan juga menangani mungkin anabul-anabulnya yang sekolah di sini dengan cara yang baik dan benar, dan diawasi oleh pakarnya, yaitu dokter hewan, sebagaimana yang seharusnya kita panuti gitu ya. Karena kan dokter sama-sama. Dokter kan udah tahu tentang kesehatan anjing. Jadi kita sebagai orang yang dipercaya oleh paw parents itu nggak ngarang-ngarang gitu dok, nggak ini mah obatnya begini, saya nggak pernah berani untuk kayak gitu. Atau misalnya dari ngegendong dogi aja dok gitu ya, saya juga kan lihat kalau di dokter hewan itu ngegendong dogi itu dari lantai ke meja kayak gini, berarti konsep kita juga seperti itu, menangani masalah steril, grooming dan lain sebagainya juga. Saya dapat pelajaran dari dokter Anton ya, steril sisir, steril kanebo, steril meja grooming, semua sampai hari ini saya masih terapkan dok. Jadi buat saya saya mengucapkan banyak terima kasih sama dokter Anton. Mudah-mudahan sukses terus juga untuk keluarga di rumah, buat tim dokter hewan Anton yang di Pasir Koja, di Cikapayang, dan ada di Baros Cimahi. Untuk cat lovers, mudah-mudahan sukses terus dok. Amin. Sekali lagi terima kasih dokter Anton. Terima kasih banyak kesempatannya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir dok? Sama sih, prinsipnya bonding in between client, in between mipauran atau mipau sama
anjingnya itu adalah bagian terpenting dari perjalanan perawatannya. Itu aja. Bondingnya itu yang sangat penting. Oke, ya. Dengan begitu, teman-teman dog lovers bisa berkomunikasi langsung dengan Anabul kesayangannya masing-masing tanpa perantara. Terima kasih, Dok. Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman di vlog Ekenine Dog Training selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like-nya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang mau tanya-tanya langsung komen di bawah sini supaya kita seru-seruan banget dan kita bisa terus memberikan edukasi dan konten-konten yang bisa membuat teman-teman jadi lebih tahu lagi seputar Anabul. Dari Ekenine Dog Training, saya Aris Ekenine dan saya Anton. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa, mari berlatih dan menyayangi dogi Anda bersama Ekenine. Itu tagline-nya. Oh, Thank you, Dok.